Oke, kita lanjutkan kuliah kita pada siang hari ini ya. Hari ini kita membahas tentang website. Website merupakan salah satu sistem informasi yang paling banyak diakses oleh pengguna ya, karena terhubung oleh jaringan internet. Jadi semua pengguna, terutama yang mengakses internet, bisa mengakses salah satu sistem informasi yaitu website. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya website ini masuk dalam kategori sistem informasi ya. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwasanya sistem informasi itu merupakan kumpulan atau kesatuan beberapa komponen yang saling berkaitan ya, yang mengumpulkan data, memproses data, dan nanti menghasilkan suatu informasi dan menyebarkan informasi tersebut. Dan kalau terkait dengan sistem informasi yang berkaitan dengan TI, ya ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Ada yang namanya orang ya, people, kemudian ada kemarin yang namanya jaringan, ada yang namanya kemarin software, hardware, kemudian prosedur. Ya, dan itu ada di dalam website. Ya. Nah, ini beberapa definisi terkait dengan website. Ada saya ambil dari kamus ya. Sorry, ini sedikit ada gangguan di sini saya. Oke. Ya, intinya adalah website merupakan sekumpulan halaman ya yang memberikan informasi yang bisa diakses dengan menggunakan jaringan internet ya. Apakah nanti berkaitan dengan suatu perusahaan, suatu individu ya, atau yang lain. Intinya dia sebagai media untuk menyebarkan informasi yang terdiri dari beberapa halaman yang saling berkaitan. Kalian nanti bisa lihat definisi ini di masing-masing sumber ya, dari Cambridge Dictionary, dari Oxford Dictionary, atau dari Tutorials Point. Oke. Nah, ini alurnya. Kalau proses kerjanya ini kalian bisa lihat ya. Sebenarnya proses yang berjalan di belakang itu cukup panjang, tapi simpelnya seperti ini. Dokumen-dokumen website itu disimpan di suatu server. Ya, kalian bisa lihat di sebelah kanan itu ada yang namanya server. Ya, sorry agak nge-lag ya. Mungkin saya stop video saya dulu ya, biar agak kencang. Oke. Nah, jadi di sebelah kanan kalian lihat ada server. Nah, di server inilah disimpan nanti semua dokumen-dokumennya ya. Apakah nanti dokumen HTML, gambar, ya, video, file CSS, dan lain-lain. Oke. Nah, ini server ini merupakan suatu hardware ya. Nah, kita yang biasa menggunakan laptop atau komputer atau dari handphone membuka browser ya. Browser banyak jenisnya, ada Mozilla, ada Safari ya kan, ada Edge dan lain-lain. Kita masukkan websitenya, apa nanti alamatnya ya, misalnya Jenkins. Di sini ada jenskitchensite.com. Ya. Kalau saya ceritakan nanti di belakang ini lebih panjang lagi ya. Sebenarnya dari teks ini dia akan mengambil IP ya, alamat IP. Jadi masing-masing komputer atau masing-masing website juga punya alamat IP. Ya. Kalau kalian mau iseng, mau tahu IP suatu website ya, kalian bisa cek dari command prompt ya. Misalnya mau tahu IP-nya Facebook ya, nanti tinggal di perintahnya ping ya, ping. Mungkin saya coba share ke kalian ya. Oke. Nah, kayak gini nih. CMD ya. Kita bisa buka misalnya ping facebook.com atau ping google.com atau detik ya. Nah, ini ada keterangan reply. Ini adalah IP-nya ya. Jadi kalau ini kita masukkan ke dalam web ya, ke dalam browser, hasilnya juga sama ya. Hasilnya juga yang muncul detik. Ya, jadi seperti itu.
Jadi ada namanya DNS ya, Domain Name System. Istilahnya masing-masing website itu dikenali dengan ini ya, IP ini. Cuman karena terlalu banyaknya angka ya, manusia itu kan sulit untuk menghafal angka ya, mengingat angka. Makanya dibuatlah penamaan yang lebih mudah untuk dihafal ya, kayak Detik, Kompas ya kan, Facebook dan lain-lain. Padahal sebenarnya dulunya itu berdasarkan IP, angka-angka seperti ini. Ya sama lah seperti nomor handphone ya. Mungkin kalian nggak bisa menghafal semua nomor handphone teman kalian ya, tapi konsepnya kan mirip. Kalian simpan di phone book, namanya siapa, misalnya Agnes gitu ya, nomor handphonenya 0852 sekian sekian gitu kan. Nah, nanti begitu kalau mau telepon temannya tinggal cari namanya dan calling ya. Padahal di belakang layar nama itu ditranslate ke nomor handphone. Ya, mirip-mirip seperti itu konsepnya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, dari situ nanti dia akan menuju ke server yang tadi yang dituju. Jadi ada banyak server ya di dunia ini. Nah, karena tadi kita masukkan alamat ini, dia ditranslate ke suatu IP, alamat IP yang tadi angka-angka tadi ya. Nah, itu menuju kemana? Ke server cgenkitchen.com ya. Nah, sesampainya di server ini, halaman yang pertama kali di load nanti adalah index.html. Ini halaman utamanya nih. Ya. Jadi kita melakukan request, server memberikan respon, ya. Nah, index.html, I see that you request a directory gitu ya. So I'm sending you the default file index.html. Here you go. Jadi index.html itu merupakan halaman yang pertama kali diakses nantinya. Ya. Nah, dikirimkanlah ke browser. Browser akan menampilkan tampilannya ya terkait dengan halaman index.html ini. Kalau misalnya di halaman indeks ini ada gambar atau ada video atau ada audio ya, dia akan request lagi ke servernya. Di halaman indeks ini ada videonya, ada gambarnya ya, nanti akan dikirimkan lagi sama si servernya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada TikTok ini ya. TikTok ada komunikasi antara komputer kita, klien dan server ya. Server yang menyimpan semua dokumen webnya. Oke, kalau kalian nggak tahu saya kalian pernah nonton ini atau enggak ya. Ada satu film kartun 3 dimensi yang cukup menarik ini. Ralph Breaks the Internet ya. Mungkin kalau yang mau nonton bisa ditonton ya. Filmnya tentang si Ralph dan temannya ini yang kesasar di jaringan internet ya. Ini cukup menarik kalau kita melihat bagaimana digambarkan ya dunia internet itu dari sisi visual ya, dari sisi visual. Gimana si koneksi dikirimkan gitu ya. Bagaimana server itu digambarkan seperti gedung-gedung tinggi gitu, seperti itu. Ya. Bisa kalau kalian tertarik mau nonton filmnya. Ya, dari mana mulai membuat web? Sebelum kita masuk ke membuat web, kita tahu dulu jenis-jenis website ya. Jadi di sini website bisa dikategorikan menjadi 5 ya, berdasarkan style, sasaran, tujuan dan fungsi. Ya. Jadi kalau dari style, dari gaya atau dari tampilan gitu ya, kemudian sasaran, siapa yang mau dituju ya. Istilahnya kita mau menyebarkan informasi untuk siapa nih gitu ya. Kemudian tujuannya ngapain? Apakah mau menjual suatu produk atau hanya cukup menyampaikan suatu info, menyebarkan ilmu pengetahuan misalnya ya. Dan fungsinya untuk apa? Ya. Dia ada banyak sebenarnya ya. Mungkin di luar ini ada lagi yang lain, tapi ini yang lebih common, lebih umum ya. Yang pertama kategorinya adalah informasi. Ini bisa berupa browser online ya, perusahaan dan lain-lain ya. Jadi sifatnya hanya menyebarkan ini ada informasi dari perusahaan kami gitu ya. Misalnya kami perusahaan yang berkembang gitu ya, atau didirikan tahun berapa gitu ya.
kemudian bergerak di bidang apa, kemudian apa yang produk-produknya apa-apa aja ya. Biasanya kalau kalian lihat di website official seperti yang menjual laptop ya, misal Acer atau HP ya. Nah, itu biasanya lebih ke informasi ya. Nanti kalau misalnya kita mau beli laptopnya, maka dialihkan lagi ke website lain ya, e-commerce-nya. Ya, atau website seperti Wikipedia. Ya, Wikipedia juga masuk ke dalam website yang masuk kategori dalam informasi. Ya, kita bisa mencari profil seseorang gitu ya, atau kita bisa mencari keterangan suatu metode misalnya, ya, metode statistik misalnya. Nah, itu kita bisa temukan di Wikipedia. Yang kedua, penjualan. Ini juga cukup banyak ya. Ini bukan e-commerce tapi website penjualan yang biasanya hanya terdiri dari satu halaman ya. Kalau misalnya nanti ada contohnya ya. Jadi dia dari kita yang nggak tahu nih produknya tentang apa gitu ya. Nanti di situ akan diinformasikan ini produknya apa namanya, produk yang mau dijual itu ini gitu ya. Kita bisa membeli misalnya e-booknya tentang ini. Jadi dia sifatnya untuk menjual suatu produk ya. Biasanya nggak banyak yang dijual. Mungkin kalau buku 2 atau 3 yang dijual ya. Atau apa namanya, jasa ya, layanan. Oke, yang ketiga portofolio ya. Portofolio ini biasanya berkaitan dengan website yang mau menampilkan hasil karya. Ya, apakah itu nanti sifatnya untuk menampilkan ini loh yang sudah saya kerjakan gitu ya. Apakah desain, apakah video ya, editing video. Termasuk juga di dalamnya HRD ya. Apa namanya? CV ya, curriculum vitae. Ya, profil. Contoh kalau portfolio ini ya mungkin bisa juga masuk kategori LinkedIn ya. LinkedIn juga bisa masuk ke dalam kategori portfolio. Kalian bisa menampilkan profil kalian di LinkedIn, bisa menampilkan sertifikat yang kalian peroleh gitu ya. Kemudian apa saja kursus yang pernah diikuti, lulusan dari mana ya. Itu ada di LinkedIn ya. Contohnya seperti itu untuk portfolio. Atau kayak website pencari kerja ya, kayak misalnya Jobstreet dan sebagainya. Oke, yang keempat e-commerce, mungkin ini nggak perlu saya ceritakan, kan kalian juga sudah sering akses, ya kayak Shopee, Tokopedia, ya Bukalapak dan lain-lain, ya Lazada, ya Zalora. Nah ini sifatnya e-commerce, biasanya menjual banyak produk di situ, ya. Dan sekarang konsepnya bukan satu arah ya, ibaratnya pengunjung bisa sebagai penjual dan bisa juga sebagai pembeli ya. Kayak di Tokopedia kalian bisa menjual barang, kalian juga bisa membeli barang di situ. Ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya kan. Mungkin Lazada sama Zalora ya mungkin agak apa ya, agak strict via undangan via invitation biasanya ya. Oke, yang kelima editorial. Ini contohnya adalah website berita online ya kayak misalnya Detik, Kompas gitu ya. Atau blog pribadi kalian misalnya. Nah, itu masuk ke dalam editorial. Ya, yang membahas mungkin tentang resep masakan misalnya ya, atau membahas tentang olahraga, ya sepak bola dan lain ya. Nah, itu lebih ke editorial. Ada yang lain ya, banyak sebenarnya. Bahkan mungkin sekarang kalian bisa mengakses website untuk bermain game ya. Ada lagi untuk entertainment. Ada yang mau download audio misalnya, download lagu misalnya ya, macam-macam. Bahkan misal dengarkan radio misalnya bisa dari website ya. Jadi ini nggak fix seperti ini ya. Nah ini contohnya kalau website informasi ini seperti perusahaan Rek 30 Tech yang bergerak di bidang teknik, arsitektur ya, konstruksi. Ya, jadi dia menginformasikan apa aja nih layanan yang bisa kami berikan atau produk yang bisa kami berikan ke apa namanya, ke pembaca atau visitor ya, pengunjung. Ya. Kemudian nah, ini salah satunya kalau untuk penjualan ya. Ink breaking ya, mungkin kalian tahu nih ink breaking ya.
Kalau buka YouTube biasanya sering muncul iklannya, ya. Jadi kalau kalian lihat apa namanya, style dari webnya, dia hanya satu halaman biasanya, ya. Dari atas dia jelaskan ini misalnya apa, ya. Dia nawarkan jasa atau menawarkan produk, ya kan. Nanti di bagian tengah dia nanti mungkin jelaskan tentang produknya, gitu ya. Kemudian harganya berapa, gitu ya. Terus nanti di bagian berikutnya lagi, di bawahnya lagi nanti ada testimoni orang-orang yang sudah menggunakan produknya gimana tanggapannya, ya. Bahkan nanti mungkin dikasih apa namanya, dikasih yang bagian berikutnya lagi dikasih diskon gitu ya. Kalau dipesan sekarang dapat diskon 50% misalnya ya. Dikasih timer lagi ya, dikasih timer mundur untuk menarik supaya jangan kehabisan gitu ya. Padahal sebenarnya itu trik marketing ya. Nanti kalau misalnya timernya udah habis, oh ada perpanjangan lagi gitu ya. Oke, nah itu yang namanya website pemasaran ya atau penjualan. Nih kalau portofolio ada orang yang memang hobi fotografi, dia upload hasil karya fotonya ya dan ditampilkan di suatu web ya. Contohnya kalau misalnya fotografi ada yang videografi ya, macam-macam. Ada yang hobi desain 3D ditampilkan gitu ya. Nah, jadi tergantung orangnya apa yang sudah dikerjakan, apa proyek yang sudah dibuat ya. Nggak cuman ini juga ya, kadang ada juga mahasiswa yang apa punya karya gitu ya, misalnya karya karya lukis ya, di foto atau di scan hasil lukisannya gitu ya. Nah, bisa juga. Ya, macam-macam. Pokoknya hasil karya itu ditampilkan jadi suatu portofolio. Ya, sekarang sangat penting terutama untuk kalian mahasiswa yang mungkin kalian punya prestasi ya, apakah nanti di bidang seni atau di bidang olahraga ya, atau pernah mengerjakan suatu proyek, pernah kerja di suatu apa namanya instansi ya, bisa dijadikan satu portofolio. Jadi nanti kalau misalnya tamat kuliah ngelamar kerja di suatu perusahaan, kita nggak susah untuk buat CV ya. CV kita udah penuh dengan portofolio kita. Apa-apa aja yang sudah kita raih itu udah terdaftar. Oke. Nah, kemudian ada dua kategori segmen ini untuk developer atau creator ya. Kalau di bidang website. Ini mau jadi developer atau mau jadi kreator aja ya. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan developer ya ini kaitannya ke web development ya, pengembangan web. Artinya orang-orang yang nanti berkaitan dengan developer ini, website developer ya, itu adalah programmer. Ya, jadi orang yang mengetahui bahasa pemrograman untuk membangun suatu website. Jadi dia tahu bahasa pemrograman apakah PHP, apakah JavaScript dan lain-lain ya. Ya, paling utama HTML itu pasti wajib ya. Kalau untuk yang website developer, HTML ini wajib dikuasain. Oke. Nah, sumber belajarnya ada banyak. Kalau mau jadi programmer, ya ada namanya W3 Schools. Ini sangat lengkap sekali, mulai dari dasar sampai advance. Ya, dokumentasinya lengkap di sini. Mau belajar HTML ada, CSS ada, JavaScript, Python dan sebagainya ada. Banyak sekali bisa dipelajari dari W3 Schools ya, hanya saja berbahasa Inggris. Kemudian ada tutorial point ya, ini mirip-mirip juga dengan W3 Schools. Ya, sebenarnya ada banyak sekali. Yang terakhir adalah YouTube. Ini sekarang kalau malas belajar dari teks ya, baca teks yang ada di website atau di blog, ya tinggal buka YouTube, cari tutorialnya ya. Sekarang sangat mudah ya, sumber belajar itu sangat banyak sekali. Oke. Itu dari sisi developer ya, atau programmer. Nah, kalau dari sisi kreator, dia nggak perlu tahu bahasa pemrograman, tapi dia bisa buat website ya. Dia nggak perlu tahu bahasa pemrograman, tapi dia tahu membuat website. Karena websitenya
udah ada, tinggal di setting ya, tinggal di setel, terus diisi kontennya, udah selesai. Jadi suatu website. Contohnya apa? Contohnya adalah blogspot.com ya. Nah, ini masing-masing ya. Mungkin nggak semuanya, tapi biasanya sih beberapa mahasiswa ada yang menggunakan blogspot gitu ya, atau wordpress.com untuk membuat website pribadi. Ya, macam-macam isinya, mungkin nanti cerita tentang kehidupan pribadinya gitu ya. Ada juga yang cerita tentang kesehariannya, ada juga yang cerita tentang hobinya ya. Misalnya hobinya fotografi, ya cerita tentang fotografi. Atau ada yang cerita yang hobinya memasak, ya dia mungkin di situ share tentang memasak ya, cara membuat sesuatu gitu ya. Nah, intinya kita cukup daftar secara online di blogspot.com dan wordpress.com, dan kita tinggal pilih temanya nanti segala macam, mau tampilannya seperti apa, dan kemudian tinggal diisi kontennya. Ya. Nah, kalau dulu saya kuliah sama teman-teman sering apa namanya buat blogspot ya. Kalau kami biasanya dulu kemari ke blogspot. Ya, zaman-zaman kuliah kayak kalian seperti sekarang ini ya. Udah buat tulisan di blogspot gitu. Ya, macam-macam, ada yang hobi ngotak-ngatik handphone ya, di misalnya apa namanya kalau dulu ngoprek-ngoprek handphone ya, koneksi internet gratis pakai IM3 misalnya ya. Nah, dibuat tutorialnya di blog gitu. Ya, macam-macam. Bahkan dari sini bisa dapat penghasilan ya. Ada beberapa website yang apa namanya nantinya bisa menyewa jasa kita untuk menulis gitu. Jadi promosinya di blog kita. Ya mirip lah seperti Instagram ya. Kalau misalnya Instagram kalian terkenal kan kalian nanti bisa di endorse. Ya dikasih suatu barang, kemudian disuruh review gitu kan, buat postingan di Instagram. Ya mirip-mirip seperti itu. Kalau dulu zamannya blog ya. Jadi kalau blognya terkenal makin gampang untuk di endorse oleh perusahaan lain. Ya perusahaan nanti ngasih, mungkin sifatnya bukan barang tapi nanti ngasih dolar ya, duit gitu kan. Online ditransfer via PayPal, kita disuruh nulis tentang produknya dia gitu ya, dan nanti bisa mengarah ke web dia ya. Nah itu sifatnya mirip seperti itu, tapi sekarang udah bergeser lebih banyak ke sosial media ya, kayak Instagram, Facebook ya, Twitter, YouTube ya kan. Sekarang larinya ke arah sana ya. Blog saya lihat udah jarang, walaupun sekarang yang lagi laris ya, mungkin yang paling rame ke ini ya, ke film online ya. Karena banyak banyak orang yang nonton film online gitu ya, mau gratisan. Jadi kalau kalian lihat ada web online itu banyak sekali iklannya ya, dari situlah penghasilannya ya. Iklannya macam-macam ya. Kadang iklannya juga apa namanya berbau ilegal ya, kayak judi gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini orang-orangnya yang mau membuat website nggak perlu skill bahasa pemrograman, tapi ya mungkin sedikit ada pengetahuan untuk melakukan settingan tertentu lah ya. Kalau nanti settingannya udah selesai, tinggal diisi kontennya. Ada banyak ya, kalau mau jadi kreator WordPress tadi ya, ada .com, ada .org ya. Saya lupa jelaskan tadi di sini. Nah, yang .com ini online, dia fiturnya terbatas ya. Fiturnya terbatas. Kita nggak bisa nantinya untuk ada beberapa yang nantinya restriksi ya, kita nggak bisa melakukan sesuatu karena dibatasin oleh si WordPress.com ya, tapi kita dikasihkan hostingan gratis dan subdomain gratis. Jadi nanti kalau misalnya Viana misalnya daftar di WordPress.com, bisa buat nanti namanya viana.wordpress.com gitu ya, udah punya website seperti itu ya, hostingan juga gratis. Nah kalau WordPress.org ini nanti full customisasi ya, kalian bisa ngedit-ngedit segala macam ya, restriksi yang ada di sini nggak berlaku.
Tapi kalau kita pakai ini, kita harus beli domain sendiri, nyewa hosting sendiri, ya. Domain kayak .com, .net gitu ya, .id. Nah, itu dibeli itu, dipesan biasanya per tahun atau per 3 tahun gitu ya. Tahunnya biasanya 100 ribuan ya. Baru sewa hosting lagi, tempat kita nyimpan file HTML-nya, gambar kita gitu ya, videonya. Nah, kita sewa hosting lagi, mungkin setahun, tergantung space-nya ya. Mirip seperti hard disk, kalau misalnya 1 giga berapa gitu ya. Nah, macam-macam. Nanti kalian bisa cek beberapa website yang menyediakan layanan itu ya. Nah, yang lain-lain juga banyak ya. Ada yang namanya Joomla. Nah, kalau kalian lihat website USU yang sekarang, atau mungkin website di teknik, ya, di Fakultas Teknik atau di jurusan Teknik Lingkungan, termasuk juga website Fasilkom TI USU, ya. Setahu saya itu pakai engine Joomla. Ya, WordPress sama Joomla ini mirip-mirip sih, pakai PHP dia. Ya, jadi sebenarnya udah ada webnya gitu, tinggal dimodifikasi aja gitu ya. Nah, ini tinggal pakai sebenarnya semuanya. Kalau kalau website USU ya, memang ini tinggal pakai tapi dirombak lagi ya, dibongkar lagi codingannya ya. Jadi nggak semuanya real ya, udah ada beberapa yang di custom. Oke. Kalau mau jualan pakai WooCommerce ya. Kemudian Magento juga, PrestaShop. Nah, ini biasanya digunakan untuk jualan online. Udah ada nih webnya, tinggal kita isi aja ya. Tinggal kita atur template-nya, kemudian tinggal kita atur layout sama template-nya, kemudian isi kontennya ya. Atau LMS yang kita pakai kayak e-learning USU, nah itu pakai Moodle ya. Ini kan lihat namanya Moodle. Nah, ini juga tinggal pakai. USU juga mungkin ada sedikit mengcustom ya, beberapa fitur mungkin ada yang di custom, mungkin tampilannya atau beberapa fitur kayak misalnya mengupload gambar gitu ya. Nah, itu kayak misalnya menyematkan Google Meet, nah, itu kan di custom ya. Kalau default-nya mungkin nggak ada fitur seperti itu. Tapi ini semuanya sebenarnya tinggal kita download, kita gunakan ya. Paling modalnya server aja. Ya, kalau misalnya kalian nggak punya server ya tinggal nyewa server online. Oke. Nah, tools yang dibutuhkan untuk membuat web. Jadi ada, sebelum kita bisa membuat web, ada beberapa tools yang dibutuhkan ya. Kalau misalnya untuk programmer, pastinya dia butuh yang namanya editor ya. Editor itu IDE ya, Integrated Development Environment. Ya, jadi dia editor untuk selain mengetikkan kode program, nantinya apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan webnya itu bisa difasilitasi ya. Ada yang namanya Atom, ada yang namanya Bracket, ada yang namanya Visual Studio Code ya. Itu beberapa IDE yang digunakan oleh programmer. Nah, desain grafis juga perlu ya, baik oleh programmer dan juga kreator ya. Kalau kreator biasanya untuk ngedit gambarnya gitu ya. Ngedit gambarnya supaya lebih menarik. Misalnya edit gambar produknya ya. Nah, itu biar lebih menarik pakai pengolah grafis ya. Ada Photoshop berbayar, kalau mau yang free open source itu ada namanya GIMP ya. GNU Image Manipulation, GIMP. Atau kalau misalnya mau pakai yang paling simpel lagi, ada yang namanya Canva ya, kalau kalian tahu, yang biasanya hobi posting-posting di Instagram pasti tahu itu namanya Canva ya. Nah, ada banyak sekarang platform yang bisa digunakan untuk desain grafis. Biasanya kalau web developer itu tim ya. Kalau misalnya projectnya besar, biasanya dia tim. Jadi ada orang yang memang ngurusin kode program, ada nanti tim yang ngurusin desain grafis, tampilan webnya, nanti ada lagi nanti orang yang mengurusin database-nya, ya. Jadi dia per tim. Kalau projectnya besar, tapi kalau misalnya projectnya kecil, satu orang mungkin bisa handle semua, ya.
Karena jarang sekali ada programmer yang jago desain gitu ya, atau orang yang jago desain bisa jago programmer juga ya. Biasanya jago programmer tapi untuk desainnya kurang. Ya makanya kalau nggak mau ribet, kadang-kadang programmernya langsung beli aja template-nya gitu ya, udah jadi. Dia fokus untuk buat kode programnya. Oke. Nah, yang berikutnya local server. Ini kalau misalnya baik developer maupun kreator ini dibutuhkan ya, karena nanti kode atau file-file yang berhubungan dengan web tadi itu diletakkan di server. Ya, kita nggak punya server. Jadi gimana caranya? Nah, kita jadikanlah komputer kita ini, laptop atau komputer yang di rumah gitu ya, sebagai klien sekaligus menjadi server. Ya, dengan menginstal yang namanya SAMPP Control Panel. Nanti di SAMPP Control Panel ini ada servernya namanya Apache, nanti di sini juga ada database-nya namanya MySQL. Sekarang namanya bukan MySQL lagi, walaupun di sini keterangannya MySQL, tapi nanti nama database-nya MariaDB. Ya. Jadi kalau untuk programmer, kreator juga perlu ya. Ini. Kalau dari sisi programmer nanti ya untuk menguji kode programnya dia butuh ini, kalau kreator untuk menjalankannya aja ya. Pakai SAMPP Control Panel. Ya. Oke, kita mulai. Oke, sebentar. Oke, di contoh ini saya nantinya akan menampilkan atau memberikan tutorial ya. Ini tutorial membuat website offline menggunakan WordPress ya. Step-stepnya apa aja? Yang pertama nanti download dulu, kemudian install yang namanya SAMPP. Ya, kalian nggak usah takut, nggak ada virusnya ya. Cuma nanti memang butuh kuota yang cukup lah ya, karena ini filenya cukup besar ya. Kalau nggak salah saya 200 megaan. Baru yang kedua nanti kita download yang namanya wordpress.org. Kita ke web ini ya, wordpress.org, nanti kita download WordPress-nya. Jadi kita tidak menggunakan yang namanya wordpress.com ya. Kalau wordpress.com udah selesai, kalian tinggal daftar kayak daftar email, udah bisa digunakan ya. Nah, ini sekedar untuk memberikan pengetahuan dan juga pengalaman juga kalian juga ya. Nantinya sama ya, kalau kalian mau menerapkan kayak Joomla atau tadi saya sebut ada Moodle ya, kayak e-learning khusus itu pakai Moodle, mirip ya. Kita tinggal download dokumennya aja nanti. Kalau di sini saya download WordPress, nanti kalau mau Joomla tinggal download Joomla. Atau kalau misalnya mau buat Moodle tinggal download Moodle-nya ya. Yang ketiga kita setting database. Karena nanti semua data itu disimpannya di database. Ya. Mau nyimpan data ke database, mau ngambil data juga dari database ya. Mau mengupdate, menghapus itu di database. Yang berikutnya install WordPress ya. Jadi tahapannya setelah kita download dan install SAMPP, download WordPress, setting database, baru kita install WordPress-nya. Dan yang terakhir kita isi kontennya. Ya. Oke. Itulah 5 langkah nanti dalam pembuatan website secara offline ya. Di komputer kalian masing-masing bisa. Ya. Walaupun butuh online dulu untuk download ini semua ya. Terutama yang nomor 1 dan nomor 2. Ya, download SAMPP-nya, download WordPress itu online. Oke. Ini saya ada buat videonya, jadi nanti kalian bisa telusurin ya. Yang pertama nanti kita bisa download dulu SAMPP-nya dari apachefriends.org.
Oke, di tempat saya itu 148 mega ya. Jadi nanti silakan kalian coba, kalian testing, mumpung ada libur panjang ya, sampai tanggal berapa? 9 kalau nggak salah ya. Sekaligus nanti ada tugas besar ya. Saya udah bagi kelompoknya, kalian bisa cek di e-learning. Nanti bisa dilihat masing-masing di bawah kontrak kuliah tadi kalau nggak salah di e-learning ya. Oke, nanti Sampipinya kalau udah selesai di-download, bisa kalian install. Installnya gampang ya, tinggal diklik 2 kali ya. Kemudian nanti, nah ini udah ada kok ya, saya udah ini sebenarnya eh, pernah saya berikan mata kuliah umum di ilmu budaya ya. Ya tinggal di next-kan aja. Kalau mau default di C, ya dibiarkan aja di next-kan aja. Sampai selesai, nanti tinggal cek di Sampipi ya, di drive C Sampipi. Ini dibuka filenya Sampipi Control Panel, Sampipi Control.exe ya. Tinggal di startkan Apache dan MySQL-nya. Kalau mau diuji bisa dibuka browser ya, nanti ketikkan localhost ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau muncul seperti ini berarti udah berhasil. Ya, untuk servernya udah berhasil ya. Ibaratnya komputer kalian sekarang tidak hanya sebagai klien tapi juga sebagai server. Ya, nanti semua filenya itu nanti disimpan di C tadi ya, C Sampipi tadi. Oke, yang kedua kita download WordPress. Jadi untuk download WordPress bisa mengarah ke halaman wordpress.org. Nanti ini saya share ke kalian di Google Drive ya. Karena kalau di e-learning nggak cukup, maksimal 5 mega. Kalau WordPress ini nggak besar sih biasanya, berapa ya? Kayaknya puluhan mega juga kayaknya. Ya, nanti simpan di Sampipi aja filenya. Biasanya di htdocs ya. 12 mega ya, nggak besar kok. Mungkin dari kalian sudah pernah ya, mungkin dari kalian, saya nggak tahu, karena background waktu SMA atau SMK ya, dari kalian mungkin ada yang tamatan SMK, biasanya yang jurusan apa tuh, TKJ mungkin ya, saya nggak tahu juga dari background pendidikan kalian, atau di SMA pernah belajar, tapi sudah pernah ya. Kalau sudah pernah malah lebih gampang, lebih mudah ya. Tinggal nanti difokuskan aja kontennya mau kemana gitu ya. Nah, nanti udah selesai download OPS-nya, diekstrak di htdocs ya, kurang lebih filenya ini ya. Yang berikutnya nanti kita buat database dulu. Karena sebelum kita install, kita siapkan dulu wadah untuk nyimpan datanya. Buat database-nya juga nggak susah ya. Kalau tadi udah di start Apache dan MySQL, kalau belum di start dulu, ya, tinggal buka di browser, nanti localhost/php-admin. Ya. Jadi kita aksesnya semuanya dari browser. Kalau programmer tadi dari command prompt ya, pakai layar hitam. Ya, tinggal buat new dan buat nama database-nya. Ya, namanya terserah ya, nggak harus WordPress.
Mau pakai nama kalian sendiri juga boleh. Udah blank gitu doang ya, nggak ada lagi yang perlu diisi. Tinggal kita lanjut ke step yang berikutnya untuk instalasi WordPress-nya. Ya. Nah, nanti di sini ada sedikit pengaturan kayak apa namanya, informasi untuk login gitu ya, username sama password. Ini bahasa gitu ya. Bahasanya bahasa apa? Nah, minta nama database-nya. Tadi kan database-nya udah kita buat ya. Database-nya tadi namanya WordPress, ya kan? Ya, username-nya apa? Ya, nanti diisi aja, disesuaikan ya. Terserah kalian sih ya, apa namanya. Ini contoh aja. Oke. Oke. Oke, di sini nanti kita masukkan nama website kita ya. Tadi saya sedikit ada salah penjelasan. Yang sebelumnya tadi diikutin aja ya. Root, baru passwordnya tadi dikosongkan, itu untuk settingan ke database. Nanti setelah instalasi baru ini yang diproses ya. Masukkan judul websitenya, baru username sama password nanti untuk login di adminnya. Jadi kita masuk ke admin itu pakai akun ini. Ya. Ya, kita harus buat password yang lumayan kuat ya. Kayaknya mungkin karena ada kata WordPress di situ jadi passwordnya lemah gitu. Oke, kalau udah semua diisi, tinggal kita klik install WordPress. Ya, tinggal ditunggu karena nanti ini kan sebenarnya prosesnya ada copy paste ya, ada copy paste, kemudian ada settingan ke servernya. Nah, nanti kalau udah keluar seperti ini, udah sukses. Ya, kita nanti bisa login ke admin ya. Di admin inilah kita nanti bisa isi konten ya. Mau isi konten berita atau ngedit tampilan webnya itu dari admin. Ya, jadi di sini ada menu. Nah, inilah tampilan webnya. Secara default seperti ini, gitu ya. Nanti kalau misalnya mau diganti, ada pilihan template yang bisa dipilih. Ya, nah ini contohnya. Nih saya berikan satu contoh. Kalau misalnya mau pakai template yang lain ya, di luar dari template yang sudah disediakan oleh WordPress, karena kan kita mau cari macam-macam lah ya. Ada yang suka tampilannya minimalis, ada yang suka gambarnya banyak gitu ya. Ada yang suka nanti bentuknya 3 kolom. Kayak ini kan saya ambilnya 2 kolom ya. Ini contoh aja ya. Kalian bisa terapkan nanti kalau misalnya mau gunakan template yang lain. Oke. Jadi template ini ada yang sifatnya free, ada juga yang berbayar ya.
Nah, kita bisa akses dari tema ini ya, terms. Nah, ini ada beberapa yang disediakan, kita bisa tambahkan yang baru ya. Add new. Di sini juga sudah disediakan nanti beberapa tema yang bisa kalian pilih, tapi kalau misalnya mau upload yang tadi kita download manual ya, bisa juga kita upload ya. Tadi revenue nama ininya, template-nya. Tinggal ditunggu sampai selesai. Biasanya loading yang di atas itu masih muter-muter, tunggu sampai berhenti ya. Nah, kalau sudah, itu adalah template yang aktif sekarang. Ya, tampilan webnya nanti seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal dimodifikasi nanti yang apa namanya recent post, recent comment. Kalau mau dibuat bahasa Indonesia juga bisa. Ya, tinggal di custom. Oke. Berikutnya isi konten. Nah, kalau isi konten ini ada yang sifatnya statis, ada yang dinamis. Oke, jadi kalau yang ini yang post yang nanti apa namanya konten di web ya, biasanya di post ini. Kalau nanti page dia lebih ke yang statis ya, kayak kontak gitu ya, halaman kontak, halaman profil, nah itu biasanya di page. Kalau di post biasanya nanti konten konten sehari-hari yang akan kita posting ya. Ini contoh saya buat namanya workshop desain web. Ya, nanti silakan diisi aja ya. Apa yang mau diisi. Tergantung kategori web yang mau kalian sasar ya. Tadi ada beberapa kategori web, ada yang tadi sifatnya informasi, ada tadi yang sifatnya penjualan, ya kan? Ada tadi yang sifatnya portofolio, ya. Ada yang sifatnya apa tadi? E-commerce dan terakhir editorial. Nah, nanti kan ini jadi tugas besarnya masing-masing kelompok silahkan pilih kategori apa nanti web yang mau dibuat, ya. Nah, tinggal disesuaikan. Kalian bisa cari template-nya sendiri nanti, ya. Apakah template yang berkaitan dengan portofolio atau nanti template-nya berkaitan sama apa namanya penjualan misalnya ya, ya silahkan aja ya kemana minat kalian. Ini contoh aja, jadi kita bisa sisipkan gambar, kita bisa sisipkan video, ya, audio pun kita bisa sisipkan di sini. Oke. Oke, jadi di sini ada pengaturan juga gambarnya apakah ukurannya besar, medium, kemudian nanti juga ada kategori ya. Jadi ada kategori juga di sini. Kita mau masukkan dia ke kategori mana gitu ya. Ini kalian bisa tambahkan kategori. Jadi nanti kan kalau misalnya contoh kalau misalnya tentang editorial, tentang berita misalnya, berita kan macam-macam. Ada berita ekonomi, ada berita olahraga gitu kan, ada berita politik misalnya.
Jadi nanti ada postingan-postingan tertentu masuknya ke olahraga, ada postingan tertentu masuknya ke politik misalnya, ya. Ya, misalnya kayak ini misalnya My Story atau nanti cerita tentang kalau ada postingan yang terkait dengan kuliah misalnya buat kuliah gitu ya kan. Jadi lebih teratur dia. Oke, jadi ini kita bisa terapkan. Jadi tadi postingan yang tadi yang baru tadi kita memasukkan ke kategori yang mana? Apakah ya terserah lah mau ke kategori yang mana gitu ya. Yang tadi udah kita buat. Tadi saya baru buat satu ya. Kalau defaultnya uncategorized. Kategorinya boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Oke, jadi kalau kita refresh jadinya seperti ini. Ya, jadi yang pertama My Story, yang kedua uncategorized, nggak ada kategorinya. Ya. Yang di sebelah kanan itu, yang di sidebar kanan bisa dimodif juga, mana aja yang mau ditampilkan, mana enggak. Ya, terserah kita. Nanti bisa dioprek-oprek istilahnya ya, dibedah. Nah, kalau online via internet, tadi saya sebutkan kalian bisa cek ke beberapa layanan website seperti ID Web Host, ada Keywords, ada Bluehost ya, HostGator, ada lagi namanya rumahweb.com. Nanti di situ kalian bisa cek harga domain berapa gitu, harga hosting berapa. Ini kalau kalian lihat di ID Web Host misalnya .com 114.000 setahun misalnya ya. Itu untuk namanya aja ya. Misal helsa.com misalnya ya. Nah, itu masih namanya doang. Tapi kalau untuk nyimpan-nyimpan filenya tadi, file database-nya, itu namanya hosting ya. Harganya beda lagi, tergantung kapasitas yang kita sewa. Ya. Biasanya kalau kita sewanya makin lama, dikasih diskonnya juga lumayan besar ya, dibandingkan kalau setahun. Nah, kalau gratis, yang free bisa coba ini ya, 000webhost.com. Saya nggak tahu nih masih gratis atau enggak, tapi terakhir kayaknya masih gratis ya. Cuman di sini ada kekurangannya, kalau webnya nggak diakses mungkin selama 3 atau 5 hari ya, bakalan diturunkan webnya ya, jadi nggak bisa diakses lagi. Nanti silakan, ada banyak sebenarnya hostingan yang free yang bisa kalian manfaatkan ya untuk mengonlinekan web nantinya. Oke. Oke, untuk ini nanti saya apa namanya belakangan lah ya, karena fokusnya kemari dulu. Ya, ini untuk hostingnya nanti bisa pakai yang ini atau yang lain ya. Mana tahu kalian ada yang lain, bisa cari tahu lagi yang lain yang free hosting. Karena kalau mahasiswa semester 1, biasanya saya sarankan kemari ya. Tapi banyak problem ya. Pak, webnya udah nggak bisa diakses lagi, jadi ganti lagi alamatnya. Ya, jadi bermasalah gitu ya. Bolak-balik ganti alamat ya. Oke. Oke, kalau nanti untuk melainkan nanti akan dicek videonya ya. Ini ada juga video saya buat di sini. Nanti ini akan saya share ke kalian ya. Ini saya skip aja. Nah, jadi nanti kalian bisa kembangkan dulu di PC masing-masing ya. Kalau nanti sudah selesai, udah ready misalnya ya. Ini mau di online kan nih gitu. Bisa kita online kan tadi ke hosting tadi. Ya, kalau mau developnya bisa aja di komputer masing-masing, komputer lokal. Ya, kalau nanti di sini tinggal disinkronkan, ambil database-nya ya sama yang lain-lain. Atau diupload semua satu folder. Oke. Kalau untuk gambar, video, audio bisa dimasukkan ke media library kalau di WordPress. Jadi kalau nanti kalian mau buat postingan, tinggal insert aja ya, insert cari di media library. Ya. Ini untuk memudahkan kita ya. Atau misalnya kalau kalian punya gambar di Google apa ya, dulu punya Google Drive ya. Google Drive juga bisa kayaknya.
ya diambil linknya juga bisa ya. Kalau nggak mau space dari hostingannya terpakai, kita bisa upload di Google Drive yang menyediakan hostingan gratis juga sebenarnya ya. Oke, habis untuk hari ini saya rasa sekian. Nanti untuk yang online kalian bisa lihat sendiri ya. Nanti fokusnya belakangan. Kalau misalnya web kalian udah selesai. Jadi untuk tugas besarnya nanti saya upload mau buat apa aja, terus penilaiannya bagaimana, ya. Yang mudah-mudahan nanti malam udah ada masuk di learning ya. Nanti silakan dicek aja di learningnya tugas besarnya. Yang pasti buat website saya bebaskan ke kalian apakah pakai WordPress atau pakai Joomla atau pakai Moodle misalnya, ya boleh yang mana aja platformnya ya. Tapi saya tidak menyarankan pakai blogspot.com atau pakai wordpress.com ya. Jadi yang itu tadi. Ini udah ada tutorialnya, kalian tinggal bisa ikutin, kemudian tinggal fokus aja nanti mau buat web seperti apa. Apakah 5 kategori yang tadi atau ada kategori lain yang kalian mau sasar ya. Apakah ada misalnya entertainment misalnya atau yang lain. Kira-kira itu ada pertanyaan mungkin sampai sini. Sebelum kita akhirin. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada Frila? Frila mau nanya? Suaranya nggak kedengeran Frila. Izin bertanya Pak. Ya, ya. Jangan. Nanti materinya dikirim di atau di grup ya Pak ya? Di learning. Materi hari ini. Di learning. Nanti ini materinya nanti saya upload ke Google Drive. Nanti link Google Drive-nya saya share di learning. Ya, Frila? Oke. 50. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ini filenya. Pak, boleh bertanya Pak? Ya, silakan Gilang. Ini berarti tugas besarnya kita membuat website ya Pak? Atau ya. membuat itu kontennya apa Pak konsepnya? Bebas atau kayak gimana Pak? Bebas. Makanya tadi kan saya jelaskan di awal ada 5 kategori web tadi kan. Saya contohkan tadi. Nanti kalian bisa telusurin lagi. Nah, ada informasi tadi kan. Browser online, perusahaan, atau tadi kayak Wikipedia itu masuk ke informasi ya. Contoh tadi kayak misalnya ini ada perusahaan arsitek ya, konstruksi. Nah, ini kan sifatnya informasi. Ya, konten-kontennya ya bebas nanti mau apa aja. Ya, kalau misalnya tadi pemasaran atau penjualan seperti ini kan mungkin ya, ini kan cuma satu halaman aja gitu ya. Istilahnya nggak banyak nih halamannya. Oke, paling kalau kalian lihat di sini ada menu-menu utamanya, cerita-cerita sukses gitu kan, ulasan, blog, ini ada blognya lagi berarti. Ya. Berarti nanti di sini mungkin ada dia ngasih kiat-kiat bagaimana mempelajari simple present tense misalnya atau simple past tense ya. Bisa aja, tapi halaman utamanya mungkin jualan ini ya. Itu yang untuk yang penjualan. Portofolio misalnya, nanti gambar-gambar ya kayak tadi atau video hasil video kalian. Kan ada juga tuh orang ada yang jual intro ya kan. Dia ngasih logo ya, desain logo misalnya. Dia logo-logo yang pernah didesain dia di-share lah di sini. Ya, bisa aja dibuat di webnya ya. Atau tadi apa? Editorial, yang paling gampang sebenarnya editorial ya. Kalian bisa buat web misalnya fokus ke salah satu topik, misalnya tentang olahraga. Ada yang hobi misalnya bulu tangkis, bahas tentang bulu tangkis gitu ya. Mulai dari raket, mulai dari pemain, kemudian turnamennya apa-apa aja gitu ya. Ada yang hobi sepak bola, ya silakan bahas sepak bola.
Ada yang hobi masak, bahas tentang resep masakan, misalnya itu lebih ke blog ya di sini. Jadi kontennya bebas, saya nggak ada maksakan harus kemana gitu ya. Tapi nanti selain web nanti ada satu PowerPoint juga dari kalian ya. Reportnya apa istilahnya, yang webnya itu apa gitu ya, apa yang mau kalian ceritakan di situ ya. Nanti adalah satu web, satu PowerPoint dari masing-masing kelompok. Kira-kira gitu Gilang. Ada lagi yang mungkin kurang jelas? Untuk apa tadi Pak? Kita ini pakai hostingan yang online atau yang offline tadi Pak? Nah, kita pakai yang offline dulu ya. Jadi silakan dikembangkan dulu di apa masing-masing, di apa namanya, di komputer masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian ribet ya, mungkin masih, saya nggak tahu nih apakah di Medan semua atau masih ada yang di kampung gitu ya, masih di daerah masing-masing. Ya bisa aja mungkin salah satu nanti yang buat dulu template-nya gitu ya. Ini template-nya udah cocok belum? Karena kan nanti kalian diskusikan kan ya. Kita ngerjain kategori yang mana, misalnya kategori 3 portofolio. Ya udahlah, kamu buat dulu template-nya gitu ya. Kan cari template-nya dulu. Udah cocok belum? Udah. Ya udah di-online-kan gitu. Nanti di-online-kan, baru nanti yang teman-teman yang lain isi kontennya. Bisa juga kayak gitu konsepnya. Ya. Tapi kalau nggak mau ribut, ya kalau misalnya di Medan lebih gampang ya, kalian bisa koordinasi untuk ininya ya. Itu sih. Ada lagi? Ya, nanti coba dirancang dulu lah ya. Coba untuk masing-masing kelompok teman-temannya udah ada, silakan koordinasi di antara anggota kelompoknya mau buat website tentang apa ya. Yang tadi saya share, misalnya instalasi WordPress di komputer lokal, coba dipraktekkan ya, dicoba. Nanti urusan mengonline-kan itu belakangan lebih gampang sih ya. Kalau untuk konten masing-masing juga bisa ya, buat di apa namanya di Microsoft Word. Nanti tinggal di-share ke temannya yang masukkan ke database. Ya tinggal copy paste juga bisa, nggak masalah sih. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin sekian aja. Ya kalau misalnya ada pertanyaan yang belum apa namanya, yang masih mengganjal di hati kalian ya, atau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di grup. Grup kita sepi kayak kuburan. Ya, bisa kalian tanyakan di situ. Ya, nanti saya akan balas ya. Demikian aja untuk hari ini. Untuk screenshot udah tadi di capture Samuel. Samuel hadir nggak nih? Samuel. Samuel lagi tidur kayaknya. Oke, jaga-jaga saya aja yang capture ya. Bentar ya. Nggak masalah. Udahlah, gini aja. Oke, demikian aja untuk hari ini ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata. Sampai jumpa nanti setelah libur Lebaran ya, lumayan panjang nih. Mungkin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kita Ya, sama-sama.